Siapa yang tidak tahu madu? Madu sudah terkenal akan khasiat dan manfaatnya, sehingga produksi madu menjadi salah satu usaha yang mempunyai pasar yang tinggi. Kami mendatangi salah satu kelompok tani hutan karya mandiri di Buntok yang sudah memiliki sekitar 400 kotak yang berisikan kelulut dengan berbagai jenis. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Bantul Unit 9 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang awalnya memberikan modal, dan kami juga adalah bagian dari kelompok tani karya mandiri yang dibina oleh KPHL tersebut. Kelulut yang kami kelola di sini ini adalah jenis trigona. Memang ada beberapa kelulut yang coba kami budidayakan, tapi kayaknya yang lebih berhasil untuk memproduksi madu itu adalah jenis trigona. Madu triguna ialah madu yang dihasilkan dari lebah tak bersengat, lebah triguna, Triguna sapiens dan Triguna clipearis, bertahan hidup dengan menggigit, bukan menyengat, sementara madu yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat merupakan madu dari lebah penyengat. Lebah itu memang mencari makannya, sasarannya adalah bunga-bunga, jenis bunga-bunga kaliandra salah satunya. Kemudian lagi air mata pengantin. Nah itu lebih banyak kayaknya, mungkin dari sepengetahuan kami selama mengelola ini, lebah kelulut itu lebih suka dengan berkerumun di bunga air mata pengantin. Nah memang makanan dari lebah itu sendiri ya terkait dengan bunganya itu, jenis bunga itu memang berpengaruh dengan madu yang dihasilkan. Nah kalau seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila di musim kemarau itu biasanya yang lebih banyak berbunga itu adalah di sekitar hutan ini ada disebut pohon halaban, dan itu rasanya pahit. Nah rata-rata madu yang dihasilkan itu memang rasa pahit. Nah kalau untuk rasa-rasa biasa atau standarnya yang agak rasa kecut, manis, itu seperti bunga kaliandra, bunga sedap malam, atau bunga-bunga lainnya, bunga-bunga yang memang banyak lah kita temui di halaman-halaman rumah. Nah kalau untuk melakukan panen atau mengambil hasil dari madu atau lebah madu kelulut ini jelas lebih mudah ketimbang kita bandingkan dengan mengambil madu hutan, karena dari stup yang sudah kita buat di situ dia sudah menyediakan seperti mangkok-mangkok yang akan siap kita sedot dengan menggunakan alat vakum. Nah kalau madu hutan itu jelas kita pun harus ke hutan mencarinya, dan letak madu tersebut, letak sarang lebah itu pun tentu di atas pohon yang besar dan susah untuk mendapatkan itu. Nah tapi kalau untuk klasifikasi harganya di pasaran kayaknya lebih mahal madu kelulut. Pada dasarnya, perbedaan madu hutan dan kelulut itu terdapat pada rasa dan juga bagaimana cara memanen madu tersebut. Kelulut dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum. Nah sekarang untuk produksi atau budidaya lebah madu kelulut ini bisa sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Apalagi misalnya punya halaman rumah, kita cuma misalnya memiliki 1, 2, atau 3 stup di halaman rumah diletakkan, dan kemudian kita cuma menyiapkan bunga-bunga di sekitarnya, karena pakannya atau makanannya itu adalah bunga yang akan dikerumuni oleh lebah itu. Jadi sangat mudah kalau misalnya masyarakat pengen membudidayakan lebah madu kelulut ini. Kelulut tidak hanya madunya saja yang bisa dimanfaatkan,
tetapi ada beberapa produk yang bisa didapat dari budidaya lebah kelulut ini. Nah, terkait dengan yang diproduksi oleh lebah madu kelulut itu, dalam satu stuk itu selain daripada madu, dia juga memproduksi bipolen dan propolis. Nah, cuma untuk sementara ini kita lebih konsentrasi atau fokus kepada madunya saja. Jadi yang kita panen, yang kita ambil itu adalah madu yang dihasilkan oleh lebah tersebut. Nah, terkait dengan sterilisasi untuk pemasaran, itu jelas yang lebih utama adalah kebersihan. Bersih hasil madu itu yang akan kita pasarkan kepada konsumen. Dan kemarin pemerintah daerah juga sempat melakukan kunjungan ke rumah produksi kita dari Dinas Perizinan dan Dinas Kesehatan, sudah memberi isyarat bahwa produk yang kita buat ini atau madu kelulut yang kita kelola ini produknya memang sudah layak untuk dijual. Kelulut merupakan lebah madu yang dapat dibudidayakan oleh siapapun, dan bisa dilakukan siapapun, dengan permintaan pasar yang besar dan harga madu kelulut yang termasuk lebih mahal dari madu biasa, membuat usaha ini menjadi salah satu usaha yang bisa dicoba bagi masyarakat.